Indonesia merupakan negara agraris dengan komoditas kopi terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga memiliki luas kebun kelapa terbesar di dunia, sehingga produksi kelapa di Indonesia sangat besar. Perlu diketahui bahwa di salah satu daerah di Indonesia memiliki kopi yang khas yang terbuat dari kedua bahan tersebut. Penasaran dengan produk tersebut? Mari kita simak cerita berikut ini. Aku baru sadar, ternyata kopi ini masih disajikan dengan cara langsung seduh. Sayang sekali ya, padahal banyak yang menyukai kopi ini. Agar dapat dinikmati banyak orang, kenapa tidak dibuat dalam bentuk bubuk? Sekalian dibuat kemasan. Ide bagus. Rani, Iya, gimana ya? kamu tahu kan, di Tembalang dan Banyumanik ini terdapat 4 perguruan tinggi besar, yaitu Politeknik Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Pangandaran, Poltekkes, Kemenkes Semarang. Maksudnya? Dari situ aku ada ide nih, membuat kopi dalam kemasan yang belum pernah ada sebelumnya. Nama kopinya yaitu Kopsan, kopi santan. Aku yakin dengan segmen pasar khususnya di Tembalang dan Banyumanik ini dapat membuka peluang untuk berwirausaha. Wah, bagus banget tuh. Dapat ide dari mana kamu, Yan? Dari daerah Kuran, kopi santan ini berasal dari daerah Blora, tepatnya di desa Jepangrejo. Terdapat warung kopi yang sangat ramai setiap hari. Warung kopi ini merupakan warung satu-satunya di Jawa Tengah yang menjual kopi santan. Namun, warung kopi tersebut hanya menyajikan minuman kopi santan dalam bentuk sudah saji, tidak dalam bentuk kemasan. Oh, jadi gitu. Aku sih setuju. Tapi kalau cuma ngangkat kopi santan dalam kemasan aja, kurang greget. Berarti ditambah inovasi lagi. Nah, jadi keinget aku. Sekarang kan zamannya sudah modern. Budaya Jawa semakin kesini semakin luntur. Salah satunya wayang, yang kini sudah mulai dilupakan. Gimana ya caranya ngangkat budaya Jawa di kopi santan ini? Dengan menambah gambar wayang pada kemasannya, disertakan kutipan Jawa yang memotivasi memakai huruf aksara Jawa. Nah, ini nih baru kesukaan aku. Hebatnya lagi kalau bisa kita buat ke dalam industri dengan konsep industri kopi santan budaya Jawa. Tunggu apa lagi? Ayo kita eksekusi. Langkah pembuatan produk kopi santan budaya Jawa. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri diantaranya ada mesin pemarut kelapa, mesin penggiling kopi, timbangan, blender, saringan, dan baskom. Dan bahannya ada biji kopi, buah kelapa, gula aren, creamer, kemasan, dan stiker. Langkah selanjutnya, pembuatan bubuk dari biji kopi dengan cara disangrai kemudian digiling. Pembuatan bubuk dari buah kelapa dengan cara diparut terlebih dahulu, lalu disangrai, kemudian diblender dan disaring untuk diambil serbuknya. Pembuatan bubuk dari gula aren dengan cara digiling. Kemudian dari ketiga bubuk tersebut dimasukkan ke dalam baskom untuk dilakukan quality control. Langkah berikutnya yaitu menimbang produk dengan berat total 50 gram, diantaranya 15 gram bubuk kopi, 10 gram bubuk santan, 20 gram gula aren, dan 5 gram creamer. Setelah semua bubuk ditimbang, kemudian produk siap untuk dikemas. Nah, agar dapat dikenal di semua kalangan masyarakat, khususnya di Tembalang dan Banyumanik, maka terdapat beberapa metode, diantaranya metode daring. Memasarkan melalui media sosial, di antara lain Facebook, Instagram, dan lain. Metode word of mouth, menawarkan produk langsung ke pelanggan. Metode konsinyasi, dengan menitipkan produk ke warung, ke angkringan di daerah Tembalang dan Banyumanik. Melayani pesan antar, dan mengikuti ke berbagai event untuk membuka stand. Dengan mengangkat industri kopi santan budaya Jawa, diharapkan dapat membuka peluang wirausaha untuk kalangan mahasiswa.
melestarikan budaya, dan dapat mengenalkan kopi santan budaya Jawa dari Bulelera, khususnya di daerah Tembalang dan Banyumane. Nah, setelah kami melakukan berbagai effort, mulai dari perencanaan, penelitian, hingga terciptanya konsep industri kopi santan budaya Jawa, kami mendapatkan sebuah quote, di mana inovasi muncul ketika kita mau berpikir dan berusaha.